Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Baik buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema kita hari ini adalah hati-hati, hal ini menentukan sah tidaknya sholatmu. Tadi di segmen pertama sudah dijelaskan oleh Ustadz Maulana, kalau misalnya menggaruk itu batasannya 3 kali, tapi sudah dipraktekkan juga bagaimana cara menggaruk yang baik. Tadi juga Ustadz Syam sudah menjelaskan kalau misalnya kita menjadi makmum itu tidak boleh membarengi, pokoknya dipraktekin dengan jelas tadi. Nah selanjutnya saya masih ada pertanyaan nih. Kadang nih Ustadz kalau misalnya aku jadi masbuk, jadi aku suka misalnya datang terlambat nih ke masjid sholatnya. Terus tiba-tiba aku langsung aja ngikutin gerakan selanjutnya ya oleh imam. Jadi aku kadang suka lupa takbiratul ihram. Misalnya imamnya udah sujud, aku langsung buru-buru sujud karena takut ketinggalan gitu. Karena lupa juga saking ketakut keburu-buru gitu. Nah saya pengen nanya nih, apakah sholatnya itu sah apabila masbuk langsung mengikuti gerakan imam tanpa takbiratul ihram karena lupa takut ketinggalan rokaat. Langsung aja dijawab oleh Ustadz Syam. Mohon gimana penjelasannya Ustadz? Tidak sah. Tidak sah? Iya. Nah jelasin dong Tidak selanjutnya biar saya Kelas. tahu. Tidak ada jawaban lagi. Jadi kalau ditanya sah atau tidak, kalau orang tidak takbiratul ihram, tidak sah. Tidak sah. Kelas. Tidak ada finish, tidak ada pengecualian lupa atau apa karena dia rukun. Jadi takbiratul ihram itu sudah kita jelaskan bahwasanya takbiratul ihram itu adalah rukun qauli, rukun yang harus diucapkan. Tidak bisa juga rukun qauli ini dalam hati. Oh. Jadi kalau misalnya karena buru-buru, tapi karena auto kan, mode auto, udah auto dia, jadi pasti dia takbiratul ihram. Tapi dalam hati, maka tidak boleh, harus terucapkan. Misalnya nih terlambat datang, oh Masya Allah masih bisa dapat ini. Udah sujud, rakaat terakhir, langsung saya dia. Langsung. Nah. Ada 2 takbir di situ ya, takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung ikut sujud. Nah, ya, jadi harus takbiratul ihram dulu, yang mana takbiratul ihram ini tidak boleh dalam hati karena dia adalah rukun qauli. Bagaimana dengan Al-Fatihahnya? Kan dia tidak dapat 1 rakaat. Nanti dia tambah Al-Fatihah di rakaat penambahannya tadi, rakaat masbuknya tadi. Subhanallah, ini sudah semuanya diatur dalam ilmu fikih, maka dari itu kita ikuti saja aturannya. Jadi kalau terlambat harusnya bagaimana? Harusnya langsung masuk, langsung berdiri dulu tegap, Allahu Akbar, baru ikut pas akbar ternyata imamnya udah duduk. Jadi sujud langsung ikut duduk lagi gitu. Jadi tidak boleh kalau kayak langsung aja dia datang-datang. Nggak bisa. Aku jadi sering kayak gitu tuh misalnya tegap dulu. Imamnya udah sujud nih. Terus aku kadang saking buru-burunya langsung ikutan sujud gitu. Nggak bisa. Jadi harus disebutkan ya? Iya, takbiratul ihram itu adalah rukun qauli yang mana dia harus disebutkan. Masya Allah, kita tidak apa-apa untuk yang namanya karena selesai masalah ini. Khalas, finish. Jadi kalau ditanyakan sah atau tidak tanpa takbiratul ihram, maka tidak sah apapun alasannya. Karena dia adalah rukun qauli, yang mana rukun ini kalau ditinggalkan maka dia tidak sah. Kita lanjutkan sedikit ya tentang mukhalafah, mutaba'ah, musabaqah dan muwafaqah. Ada juga berbarengan dengan imam, muwafaqah tadi. Muwafaqah itu adalah berbarengan dengan imam. Kalau berbarengan dengan imam, maka ini juga bukan yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW. Karena pernah ditegur juga sahabat yang bersamaan dengan baginda Nabi SAW. Karena perintahnya adalah mutaba'ah. Mutaba'ah adalah mengikuti. Jadi setelah selesai dulu imamnya, baru ikut makmumnya. Allahu Akbar. Barulah makmum di belakang. Allahu Akbar. Allahu Akbar, barulah dia Allahu Akbar. Kapan mendahului satu gerakan rukun, maka dia hilang pahala berjamaahnya, tapi tetap sah dan dia dianggap haram atau berdosa melakukan demikian. Nabi SAW mengancam orang yang sering mendahului gerakan imam itu dengan ancaman dibangkitkan dengan kepala keledai, ya, dibangkitkan dengan kepalanya himar gitu ya, dibangkitkan dalam keadaan kepala keledai. Ini suka kebalik-balik, keledai dengan kepala keledai. Ya, jadi jangan sampai. Kenapa kita tidak boleh juga yang namanya muwafaqah berbarengan dengan imam? Karena yang namanya sangat riskan dengan mendahului imam. Ya, sangat riskan mendahului imam ketika orang bersamaan dengan
imamnya. Jadi ada 4 tadi, musabaqah mendahului jelas tidak boleh, mukhalafah terlambat karena sengaja juga tidak boleh. Boleh enggak kalau orang musabaqah? Boleh enggak? Kira-kira ada enggak kira-kira uzur yang membolehkan orang musabaqah atau mukhalafah atau yang dilarang 3 tadi? Terlambat, mendahului, dan bersamaan. Ada nggak kira-kira uzur yang boleh membolehkan ini? Ada. Yang mana kalau dia sudah berpisah dengan imam. Pas salam ternyata imamnya khusyuk banget. Panjang Oh. sekali bacaannya dan dia mual. Ya, dan dia harus ke belakang. Maka dia berniat saya berpisah dari imam. Baru udah dia boleh buru-buru. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Sampai salam selesai. Pulang duluan. Wah, baik. Berarti Masya bukan Allah. mendahului tapi dia berpisah dari jamaah. Jadi memang sudah diniatkan ya karena dia udah nggak kuat nih, misalnya Dia kebelet nggak nih. kuat. Misalnya ada pesawat nih mau terbang, sholatnya di Iya. bandara. Nah, boleh. Oh itu boleh. Boleh. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Syam. Siap. Nah baik, selanjutnya nih pertanyaanku sebelum iklan tadi belum dijawab nih oleh guru Iya, kita iya, Ustadz iya, Maulana. Ustadz Maulana gimana nih tadi pertanyaanku? Tapi sebelumnya gak usah dijawab dulu deh. Kenapa lagi? Balas Kita- dendam ya? Balas dendam ya? Iya balas dendam. Kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Silakan. Rapat, lurus. Rapikan sapnya. No, depan. Enggak bang, itu kan buat orang tua di depan. Idan, maaf bang, saya belum naik haji. Aduh. Ayo no, ya. Enggak bang, yang bawa. Yang lain aja deh. Enggak enak. Masya Allah, nah itu sering banget tuh kita alami kalau lagi sholat berjamaah di masjid gitu pasti ogah-ogahan tuh di depan. Udah nggak apa-apa dulu itu buat ini, buat haji, itu buat yang pakai ini, yang janggutnya udah ini. Nah sebenarnya kalau menurut hukum Islam siapa sih yang paling pantas duduk di saf paling depan? Karena kalau misalnya safnya kosong itu gimana tuh hukumnya, sah atau enggak Iya, sholatnya? iya, Mohon izin silakan langsung Ustaz Bagus, Syam. bagus. Izin semuanya, Sasam dan semua guru-guru kami. Nah, buat yang di rumah, yang lagi nonton, ini bagus, tayangan tadi bagus banget. Dan perihal orang yang salat di belakang imam itu siapa? Wakilnya imam. Siapa yang salat di belakang imam? Naibnya imam. Artinya yang akan menggantikan imam jikalau imam itu lagi batal atau ada masalah atau ada lagi urgent. Contoh, tiba-tiba salat imamnya buang angin atau kebelet. Gimana caranya? Maka imam harus melangkah 1 langkah ke kiri, artinya meninggalkan jamaah. Lalu jamaah di belakang harus mengerti. Jadi arusnya pinter-pinter yang di belakang. Dia melangkah 1 langkah, menggantikan imam yang keluar. Kalau tadi penjelasan Ustaz Sam, makmum yang keluar jadi makmum. Kalau ini imam yang keluar. Jangan berteriak, imamnya kabur. Nggak boleh. Harus 1 orang maju menggantikan imam. Makanya sebaiknya masjid itu ada pintu di depan untuk imam. Jangan terkurung imamnya. Kalau dia lagi hajat, ada keluar hajat, setengah mati dia terkurung. Bingung ya mau ke belakang Mau gimana? kemana? Nggak bisa ya. Jadi harusnya ada pintu di depan. Perihal tantan tadi jadi bagus. Ini nih sudah terbiasa ya. Biasanya ada sejadah usus. Ya tempat saya sih. Kalau di masjid saya biasanya memang ada tempat saya di situ. Khusus ya biasanya tuh di Khususan. depan tuh. Memang biasanya di situ tempat tukang azan, naibnya imam, kemudian khatib, penceramah. Jadi biasanya 3. Bahkan biasanya khusus untuk pejabatnya. Ya. Pengurus ya itulah. Ya alhamdulillah. Untuk apa? Penghormatan. Dan ini diyakinkan mereka hadir. Jangan sampai kejadian kayak tadi. Kosong, benar-benar kosong. Harusnya kalau memang kosong ada yang maju untuk mengisi. Tapi di saat setelah kamat tadi. Dan perihal ini mohon maaf harusnya pengurus bisa tahu siapa-siapa. Jadi kalau mau supaya tidak tersinggung kasih nama. Muazin, khatib, naib dan sebagainya. Berikutnya, bagaimana nih menyempurnakan kesempurnaan? Jadi gini, perihal sab, coba berdiri, maaf ya. Deng sawal, ya kalau sasam gak enak aku. Supaya den sawal ada tong, zaman-zamanna. Makoi. Jadi berdiri, sekarang harusnya
ini pundak ya. Ya Pundaknya. sejajar. Ya. Kalau kaki mungkin repot. Ya, Ya sejajar. Sejajar pundaknya ya. Karena perihal sekarang pandemik 1 meter. 1 meter geser nih. Ya misalnya. geser. Ini pandemik. Dan usahakan pakai masker. Ya, Ah, jadi kalau orang lagi pandemik cuma 2 yang dilakukan dalam salat. apa tuh? Jaga jarak dan pakai masker. Nggak boleh cuci tangan. Iya. Karena lagi sholat. Kasih batal. Jadi merapatkan, meluruskan. Jadi bagaimana kalau tidak lurus? Gimana? Sah nggak salatnya? Bagaimana kalau tidak rapat masa pandemik ini? Tetap sah tapi mengurangi kesempurnaan. Dan hukumnya adalah sunnah. Sekali lagi, hukumnya adalah sunnah. Karena ada juga orang nggak rapat. Dan kata Imam Al-Ghazali bahwa kalau ada jamaah yang maaf ya kacau jamaahnya, kacau barisannya, kacau sapnya, berarti tempat itu tidak kompak. Jadi harusnya memang ada petugas barisan sap. Jadi inilah gunanya para pengurus masjid. Betul, betul, betul. Iya. Masya Allah. Makasih banyak Den Sawal. Terima kasih Daeng Sawal. Ya, ya. Jadi gitu. Jadi sebenarnya di sinilah pentingnya kita harus bahas ini karena banyak orang yang salah paham. Banyak banget Banyak yang sekarang. marah-marah dan jangan tersinggungnya. Bukan berarti apa sih ini merendahkan orang, enggak. Sebenarnya posisi-posisi itu memang ada bagiannya. Jadi jangan pernah mengambil tempat di belakang imam karena orang yang di belakang imam itu siap menggantikan imam kalau ada apa-apa atau memperbaiki bacaan imam kalau lupa. Masya Allah. Baik, sudah jelas ya sekarang. Jadi posisi yang ada di belakang imam itu bukan karena dia misalnya haji atau karena dia jabatannya lebih tinggi, tapi memang karena untuk menggantikan imam. Masya Allah. Baik, sekarang jamaah sudah banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk ke sosial media Islam itu Indah. Maka dari itu sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Silakan Ustadz Syam dan Ustadz Maulana. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak untuk para jamaah yang telah mengirimkan pertanyaannya ke sosial media Islam itu Indah. Baik melalui Twitter, Facebook, Instagram ataupun melalui pribadi yaitu email. Maka insya Allah kita telah memilih 2 pertanyaan yang insya Allah mewakili pertanyaan dari jamaah yang lainnya. Dari siapa Ustadz? Ya, ini yang bertanya siapa dulu nih? Ustaz Sam atau saya nih? Ustadz Maulana dulu, bismillah. Makasih banyak ya. Ini saya dapat nih pertanyaan yang luar biasa. Maaf ya, Masya Allah, Tabarakallah. Ini aku pilih dulu ya. Ini dia. Bagus ini pertanyaannya. Ustaz Sam harus baca ya. Apa itu Ustadz? Jawab ya. Dewi Umaira 26. Siap. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau Waalaikumsalam nanya, wabarakatuh. bagaimana ya caranya membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek ketika ikut berjamaah, yakni maghrib, isya dan subuh. Kita kan mendengar imam membaca dulu atau kita ikut membaca. Jadi yang mana ini Ustadz? Apakah kita membaca bersama dengan imam berbarengan atau kita lebih baca dulu? Terima kasih. Sama-sama, bismillahirrahmanirrahim. Untuk penanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata dalam madhab Syafi'i ketika imam yang namanya dalam keadaan salat jahriyah itu adalah yang keluar suaranya seperti salat maghrib, subuh dan isya, maka kita membaca surah Al-Fatihah itu adalah ketika selesai amin dan kita hanya membaca surah Al-Fatihahnya saja. Jadi ketika sang imamnya membaca surah yang lain, misalnya imamnya membaca surah Al-Ikhlas, maka kita cukup untuk mendengarkan saja. Kalaupun hafal maka boleh ikut, tapi selesaikan dulu yang rukun. Mana itu yang rukun? Yaitu surah Al-Fatihahnya. Jangan sampai kita fokus dengan bacaan imam lalu kita lupa dengan bacaan Al-Fatihahnya. Kalau kita lupa dengan bacaan Al-Fatihahnya, maka dia wajib segera mengganti Al-Fatihahnya sebelum dia ikut ruku. Itu kalau sholat jahriyah, kalau maghrib, isya, subuh. Bagaimana dengan sholat asar dan duhur yang tidak kedengaran imamnya, maka bacalah semuanya. Contoh misalnya dia juga membaca Al-Fatihah, dia juga membaca surah-surah pendek. Apa surah pendeknya? Bebas terserah. Kalau terbiasa kul ya kulhu, sekali-sekali gantilah. Kalau perlu gantinya ya kulhu, kul audzubil falak ya, kul audzubil nas ya. Jadi ikut baca Al-Fatihah, ikut juga baca surah pendeknya. Itu kalau dalam hal Syafi'iyah. Tapi itu semua ada dalilnya dari baginda Nabi SAW. Masya Allah. Terima kasih banyak. Dan kita masuk ke pertanyaan kedua Ustadz. Sekarang Ustadz yang jawab nih. Oh iya. Kartini 21961.
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, kalau kita sholat terus bersin, lalu kita harus baca alhamdulillah dulu atau bacaan sholat dulu? Mohon penjelasannya. Ini pernah kejadian di zaman Rasul. Ketika Rasul jadi memimpin salat, tiba-tiba ada jamaah Nabi yang bersin lalu mengucapkan alhamdulillah. Setelah salat Nabi nanya, siapa yang bersin tadi? Ucapin, enggak ada yang berani ngomong. 3 kali Nabi bertanya, setelah itu Nabi berkata, siapa? Lantas angkat tanganlah, saya ya Rasul. Kata Nabi, sungguh bacaan alhamdulillahmu itu diperebutkan, diangkat oleh 30 malaikat. Jadi berdasarkan hadis ini sebenarnya boleh membaca alhamdulillah ketika bersin. Cuma dalam hal ini cara membaca alhamdulillahnya jangan sampai terdengar orang. Tapi hanya terdengar diri sendiri. Karena bisa jadi mengganggu jamaah yang lain. Berikutnya kalau yang jamaah yang lain dengar maka jamaah yang lain tidak menjawab bersinnya jamaah. Yang azan tadi, yang alhamdulillah Yang tadi. alhamdulillah tadi. Jadi jangan sin alhamdulillah. Yarhamukallah. Yadikumullah. Nggak bisa. Jadi lihat posisi bersinnya dulu. Kalau bersin bukan membaca Al-Quran itu maaf boleh dijawab. Tapi pada saat membaca Al-Quran lalu dia bersin maka tidak boleh membaca alhamdulillah. Kenapa? Karena bisa menambah bacaan dalam sholat itu atau Al-Quran ditambahkan gitu. Oh Masya Allah. Jadi lihat posisi bersinnya. Iya siap, terima kasih banyak Ya. Ustadz. Terima kasih banyak jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya ke Islam itu indah. Insya Allah setiap hari kita coba menjawabnya Ustadz. Nah makoy, Ya. angka mega masalah Ya. nareko sujud towe. Ya. Kira-kira yang bagus ini kita bahas pada saat sujud permasalahan Ya. agak ngarir rumah kesing. Mati nih jadi. Nah itu kita bisa sama bahasa Indonesia. Oh, iya. Jangan, orang gak ngerti Ustadz mentang-mentang udah pada nonton orang Sulawesi Ustadz. Oh iya bener-bener. Jadi orang sujud kelihatan auratnya Ustadz ya. Ya, Kadang-kadang ada, kita kan nggak banyak orang sujud, banyak bermasalah. Termasuk maaf ya, Iya. yang laki-laki nih. Iya, iya. Kadang kalau dia sujud, tiba-tiba bajunya melorot. Sampai maaf kelihatan aurat. Sebenarnya ya maaf lah itulah. Iya itulah ya Ustadz Banyak ya. kejadian. Oh kelihatan, bahkan mereka terlalu fokus dengan aurat wanita, dia lupa aurat laki-laki ternyata ada. Dan bisa jadi wanita mukenanya terlalu tipis. Pas ada kena kipas Cahaya? angin Oh. terbuka. La haula. Gimana ya? Oh nanti Ustadz, setelah nanti. yang satu ini insya Allah kita akan masih bahas semuanya di Islam itu indah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.